Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Jadi pada minggu ini kita akan membahas salah satu emiten konstruksi BUMN yang paling banyak ditanyakan oleh followers kalian. Jadi banyak sekali yang inbox ke saya, Pak Serin, bagaimana dengan waskita ini? Apakah waskita ini sudah berada di dasar harganya dan boleh dikoleksi? Pak Serin, bagaimana dengan waskita ini? Saya nyangkut di area 1900-an sampai dengan 2000-an. Apakah bisa kembali ke area sana? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, ya, baik itu follower dan juga member, kita akan membahas dulu secara fundamentalnya. Jadi kalau kita bicara tentang waskita karya, ya, di sini kita bisa lihat pada dasarnya waskita karya ini memang kurang sehat, ya, karena memang debt to equity ratio-nya 8,51. Makanya banyak sekali yang value investor ketakutan ketika dia mengambil di pucuk dan nyangkut. Sementara dari nilai rasio debt-nya sangat tinggi, maka dia sangat khawatir apakah nanti perusahaan waskita ini bernasib sama seperti Garuda Indonesia. Jadi kalau kita bicara terkait dengan debt to equity ratio ini merupakan rasio perbandingan antara yang namanya hutang dengan total ekuitas. Jadi total ekuitas itu adalah modal dari sebuah emiten. Jadi kalau kita lihat nilai dari debt to equity ratio dia per kuarternya itu 8,51 untuk WSKT, ya. Artinya memang hutangnya 8 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan ekuitasnya atau modalnya. Maka memang ya kalau bicara tentang keuangan, ini perusahaan memang tidak sehat dalam tanda kutip, ya. Tetapi tenang saja, untuk sekarang memang kita bisa melihat ada secercah harapan untuk WSKT. Melalui apa? Melalui program yang namanya SWF atau kita kenal dengan nama Sovereign Wealth Fund, ya. Jadi SWF ini merupakan program yang dibawahi oleh UU Cipta Kerja, di mana nantinya waskita karya ini boleh untuk menjual aset-aset infrastruktur negara kepada pihak swasta ataupun kepada pihak asing. Nah, jadi kita berharap dengan adanya yang namanya rencana SWF yang memang sudah dilakukan secara bertahap di 2021 ini, maka kita harapkan bahwasannya WSKT ini nanti bisa bangkit lagi seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang 2021 ini, WSKT itu sudah resmi divestasi 2 ruas tol. Jadi memang dia sudah mampu untuk menjual 2 ruas tolnya, ya. Antara lain adalah tol Semarang sampai Batang dan juga WTR Cinere. Nah, selain ini memang di tahun 2021 rencananya bukan cuma 2 ruas tol yang akan didivestasi oleh waskita karya ini. Rencananya kurang lebih ada 9 ruas tol yang nantinya akan didivestasi oleh waskita karya. Nah, jadi kita melihat dari 9 tol sampai dengan sekarang hanya 2 yang berproses untuk divestasi. Jadi ini merupakan katalis yang nantinya akan menggerakkan harga dari waskita karya itu sendiri. Nah, terkait apakah ini katalis positif atau katalis negatif, saya lebih condong melihat ini sebagai sebuah katalis positif, ya, walaupun sifatnya masih sangat lemah. Kenapa saya katakan sangat lemah? Karena yang pertama, divestasinya belum 100% berjalan. Karena kita tahu, sekarang ini baru 2 ruas tol dari 9 ruas tol yang ada, ya. Jadi belum seluruhnya terrealisasi, ya. Yang kedua, kita belum tahu nantinya jumlah dana, jadi kurang lebih kisaran dana yang bisa didapatkan dari divestasi ini sebesar 11 triliun, ya, yang ini, apakah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh emiten ini untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi dalam logika berpikirnya seperti ini, jangan mentang-mentang ada katalis yang positif, kita langsung bicara bahwasanya harganya akan meroket. Tidak seperti itu di dalam saham. Tetapi kita akan melihat bagaimana katalis ini terrealisasi atau tidak, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh emiten atau tidak. Percuma ada katalis positif, tapi ternyata tidak terrealisasi. Percuma ada katalis positif, tetapi ternyata tidak mampu dimanfaatkan oleh emiten ini. Contoh, ketika dia sudah mendapatkan arus kas bebas atau dana tambahan sebesar 11 triliun rupiah dari hasil divestasi 9 tol, ternyata kalau dia tidak mampu memperbaiki kinerjanya, yang terjadi apa? Ya sama saja, harganya tetap akan di situ-situ saja. Nggak akan diperbaikin harganya, ya. Nah, jadi ini yang harus diingat terkait ketika kita menyikapi fundamental dan ketika kita menyikapi yang namanya katalis-katalis yang ada. Nah, saya berharap sebenarnya katalis ini menjadi katalis yang positif dan mampu dimanfaatkan oleh waskita karya.
supaya teman-teman sekalian yang nyangkut di area 2000, baik pada waktu beli di awal Januari lalu ataupun sebelum COVID-19 di 2019, itu bisa dijemput. Kita sama-sama berharap yang terbaik. Nah, selain dari SWF ini, ada katalis yang kedua. Ya. Katalis yang kedua ini terkait dengan yang namanya pembangunan ibu kota baru. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan ibu kota baru, nantinya seluruh BUMN karya ataupun BUMN di bidang konstruksi, kita harapkan dapat diikut sertakan atau dilibatkan. Dalam tanda kutip ya 100% pasti dilibatkan. Ya, karena ini adalah badan usaha milik negara. Nah, tetapi tolong diingat, pembangunan ibu kota baru ini masih dalam tahap perencanaan kedua. Jadi tahap terkait dengan kita bilang itu pembuatan yang namanya blueprintnya, ya, atau rancang bangunnya. Kita lihat blueprintnya aja ya, seperti itu. Jadi belum masuk ke tahap selanjutnya. Artinya ini akan menjadi katalis jangka panjang, ya, akan menjadi katalis jangka panjang. Kalau memang terrealisasi di tahun 2023 ataupun 2024 mulai pembangunan, ya semoga Waskita Karya ini juga diikut sertakan dan kinerjanya juga akan meningkat. Ketika kinerjanya meningkat, kita harapkan harga sahamnya juga akan terdongkrak seperti itu. Ya, ini katalis yang kedua. Lagi-lagi, sekali lagi saya ingatkan, katalis yang kedua ini belum terjadi, tetapi masih dalam tanda kutip proses untuk terjadi. Ya. Nah, kemudian katalis yang ketiga terkait dengan fundamental dari Waskita ini. Di katalis yang ketiga ini kita berbicara tentang anggaran infrastruktur. Nah, ini yang menarik ya. Kita tahu anggaran infrastruktur di 2021 ini naik ya sebesar 17%. Nah, beberapa analis menganggap bahwasannya anggaran infrastruktur di 2022 akan meningkat lebih tinggi lagi. Kalau misalkan ini memang benar terjadi, ini menjadi katalis positif bagi seluruh sektor konstruksi. Baik itu Waskita Karya, PTPP, ya, Wika, PPRO, Adikarya, kemudian USBP, dan sebagainya. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi kurang lebih ada 3 katalis yang kita tunggu. Satu katalis yang sedang terjadi saat ini, yakni SWF. Ya. Kemudian satu katalis yang masih berproses di tahun 2023 sampai dengan 2024, yakni pembangunan ibu kota baru. Dan kemudian satu katalis yang belum diketahui positif atau negatif terkait dengan penentuan anggaran konstruksi di tahun 2022. Nah, ini yang harus kita tunggu. Nah, jadi kurang lebih ini bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman sekalian ya, terutama yang nyangkut di area 2000 ya pada waktu beli pada waktu di pertengahan Januari 2021 ataupun yang nyangkut ketika memang masa sebelum pandemi COVID di tahun 2019 di area 2000-an juga ya. Kita berharap sama-sama yang terdekat dulu lah. Semoga katalis yang pertama ini, SWF ini, bisa berjalan dengan baik. Semua ruas tol bisa divestasikan, arus kas mengalir ke Waskita Karya dan bisa dimanfaatkan dengan yang baik. Dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ini terjadi, ya maka kalian yang ada di area 2000 ini pasti akan terjemput. Ya, semoga seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan teknikalnya. Nah, ini pertanyaan yang menarik dari beberapa follower saya menanyakan, Pak, ini sudah bottoming belum? Bottoming itu artinya apakah ini sudah batas bawah terakhir dari harga Waskita itu sendiri? Jadi kalau kita lihat ya, apakah ini sudah mencapai batas bawah dari Waskita itu sendiri? Yang kita lihat adalah seperti ini. Memang sekarang Waskita Karya sedang membentuk base seperti ini, di mana base-nya itu berada di area 945 sampai dengan area 1135. Jadi konsolidasinya berada di area ini, di mana areanya itu kalau tadi saya sudah sebutkan ada di area sekitaran 945 ya, sekitaran sini sampai dengan area 1135 area sini. Nah, jadi kalau dikatakan apakah sudah bottoming, saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah sudah bottoming atau belum. Karena apa? Ini masih dalam masa sideways, ini masih dalam masa konsolidasi. Jadi kalau selama masa sideways ini atau konsolidasi ini dia belum membentuk sebuah pola dan pola itu belum di break, baik itu pola uptrend ataupun pola downtrend, maka di sini dia masih sifatnya netral. Ya, semoga saja dia akan membentuk sebuah pola uptrend. Nah, jadi kalau kita lebih lanjut lagi, kita perhatikan Waskita ini seolah-olah sedang membuat pola double bottom. Ya, jadi kita lihatnya seperti ini. Saya hapus dulu yang ini.
Kita akan lihatnya dari sini. Di mana di sini ada ini ya, area double bottomnya di sini. Double bottom itu apa? Double bottom itu di mana sebuah harga membentuk dua low yang saling berdekatan, kemudian memantul dan berhasil menembus batas atasnya. Jadi seolah-olah ada dua gunung terbalik yang memang nantinya akan ditembus batas atasnya. Di mana bagian batas atasnya kalau kita lihat, batas atasnya yaitu tadi ada di area sekitaran 1145, 1135 sampai dengan 1155 ya. Jadi kalau nantinya WSKT mampu menembus area dari 1155 ini, maka potensinya dia akan memvalidasi yang namanya double bottomnya dengan kenaikan dalam tanda kutip. Kita lihat secara teori ya, secara patternnya kita buat dulu. Kenaikannya akan sesuai dengan kedalaman patternnya. Jadi kita tarik saja garis panah seperti ini, kemudian kita drag tahan seperti ini. Nah, maka kurang lebih area target kenaikan dari Waskita Karya, kalau dia mampu menjebol pattern dari double bottomnya, itu ada di area sekitaran 1320. Ini targetnya ya. Jadi kalau kalian mau trading ya, kalian mau trading, pastikan dulu Waskita ini sudah memvalidasi patternnya. Pattern apa? Double bottom ini. Bagaimana cara validasinya? Dia harus menembus dulu area 1155. Dan area ini harus dipertahankan paling tidak 1 hari setelah penembusannya. Ya, maka kalau memang seperti itu, maka dia akan valid. Ya, dalam tanda kutip 70% akan valid. Dan dia akan menuju target kedalaman patternnya yang ada di area 1320. Ya. Nah, kita juga bisa lihat berdasarkan Fibonacci-nya. Kita akan tarik garis dari swing high yang di sini saja yang terdekat. Ya. 1320 itu berdekatan dengan area antara Fibo 0,61 sampai dengan 0,786. Kalau toh ternyata kalian khawatir Waskita Karya ini nggak bisa sampai ke area 1320 karena kita mau fast trading, maka kalian bisa menentukan target berdasarkan Fibonacci-nya. Targetnya di berapa saja? Targetnya di area kuncinya yang ada di 1280. Area Fibonacci 0,61 ini merupakan dalam tanda kutip area penting ya. Seringkali terjadi retracement ketika menyentuh ini. Jadi ketika harga naik ke area ini, dia akan retrace. Ya, dia bisa retrace ke 0,5 ataupun bisa kembali menguji patternnya di 0,382. Nah, jadi kamu bisa tentukan sendiri di mana area-area kamu mau mengambil take profit. Misalkan lagi, Pak, boleh nggak kalau saya mau take profit di area Fibo 0,5 di 1200-an? Ya silakan, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan preferensi resiko kamu. Dengan catatan, WSKT sudah memvalidasi patternnya. Nah, ini catatan penting yang harus kamu ketahui. Ya. Nah, terkait dengan yang mau investing, Waskita Karya. Kalau memang kalian mau investing, Waskita Karya, ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Tetapi ingat, masuknya nggak boleh langsung 100% modal. Ya. Waskita Karya ini merupakan salah satu saham investing yang sifatnya high risk atau resikonya tinggi. Jadi kalau mau investing dari Waskita Karya, saya cuma sarankan total alokasi modal yang diperbolehkan hanya sebesar 8% saja. Jadi untuk investing saham yang high risk, modal yang boleh digunakan hanya 8%, dan itu pun tidak boleh masuk seluruhnya. Itu pun kita bagi lagi. Bisa saja kita masuk dulu 4%, nanti 4% lagi kalau ternyata memang dia tidak berhasil membuktikan pattern ini dan tembus ke bawah konsolidasinya, menembus 925. Nah, kita tahu di sini juga ada gap kecil ya. Gap kecil di area 790. Nah, kita akan tunggu di sana kalau misalkan memang area konsolidasi ini tidak mampu membentuk pattern yang namanya double bottom ini. Ya, seperti itu. Ini kalau untuk investing. Jadi masuknya bertahap dan hanya boleh 8%. Setiap posisi masuk hanya boleh 4% saja. Atau mungkin kita bagi 3-3-2%. Ya. Nah, jadi untuk saham-saham yang high risk, money manajemennya tolong dijaga. Jangan mau cepat kaya. Jadi pikirannya tuh selalu cuan-cuan, untung-untung ratusan persen dalam sehari, 2 hari. Yang nggak seperti itu. Itu adalah mindset yang salah dalam saham. Ya. Saham ini memang benar bisa membuat kamu cepat kaya, tetapi juga bisa membuat kamu cepat miskin. Makanya di dalam setiap postingan saya selalu bilang, money manajemennya tolong dong dijaga. Ya. Jangan kayak plankton deh.
Kita boleh saja modal kita kayak plankton, tapi psikologis kita jangan kayak plankton dong. Psikologis kita ya minimal kayak kakap lah atau teri lah. Jangan sampai psikologis kita juga kayak plankton tadi. Ya. Nah, mohon diingat hal ini saja ya terkait dengan Waskita Karya. Saya mendoakan yang terbaik untuk Waskita Karya ini. Semoga kalian yang berada di posisi 2000 bisa dijemput. Semoga kalian yang mau trading juga bisa cuan. Yang baru mau investing tolong hati-hati, money managementnya dijaga, dan semoga juga selalu profit. Kurang lebih ini saja. Terima kasih banyak.